Undang Sungkawan SPG selaku Kepala Sekolah SDN 1 Galagamba. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Galagamba, dan yang saya hormati juga teman-teman dosen Universitas Pamulang yang pada hari ini bersilaturahmi berkunjung di SD Galagamba. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi di tempat yang baik dan mulia ini. Salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya termasuk di kita. Pertama, kami ya dari tim dosen Universitas Pamulang Fakultas Bisnis dan Ekonomi ya, dalam hal ini program studi sekretari, mengucapkan terima kasih ya, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sungkawa, Bapak Undang Sungkawa SPD, kemudian juga Dewan Guru di sini ya, atas penerimaan pada rencana kegiatan kami ya. Jadi dari Tangerang Selatan kami bersilaturahmi berkunjung ini mengucapkan apresiasi karena keterbukaan ya, untuk kunjungan kami ya. Mungkin saya lanjut pada perkenalan ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu Guru sudah kenal saya ya. Saya alumni tahun 1983, mungkin bareng Ibu Sumiati ya. Kemudian yang Ahmad Yatim kakak kelas saya, Pak Rasdika kakak kelas saya, mungkin Pak Sugianto adik kelas. Tapi kita satu tim bola. Tim bola. Jadi pada waktu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru ya, berikut kepala sekolah yang sudah hadir. Kita menyambung ya, pembukaan dari pagi kita sudah silaturahmi. Sekarang saatnya kita akan berdiskusi untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari tim pengabdi Prodi Sekretari Universitas Pamulang. Pada kesempatan pertama ini ya, kami diwakili saya akan menyampaikan ya, materi terkait leadership guru dalam pengelolaan kelas untuk efektivitas pembelajaran di SDN 1 Galagamba ya. Jadi ini share knowledge saja kepada Bapak Ibu Guru ya, semoga bisa menjadi wawasan bersama. Next from. Jadi sebagai seorang guru tentu harus mempunyai pengertian ya, bahwa guru itu ada tugas dan perannya ya. Yang pertama tentu adalah mendidik ya, kemudian mengajar dan melatih. Nah, pengertian mendidik tentu adalah meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup atau afektif. Terus yang kedua ya, tugas guru yang kedua adalah mengajar. Tentu hal ini berkaitan dengan meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan atau iptek ya. Itu disebut dengan kognitif ya. Terus yang ketiga adalah melatih, mengembangkan keterampilan para siswa ya. Psikomotornya bagaimana, seperti apa, itulah tugas-tugas guru yang harus merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Next. Nah, pertanyaannya adalah gitu, bagaimana dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh guru ya. Yang pertama tentu guru dituntut untuk mempunyai dan menunjukkan kapabilitinya dan perilaku. Pertama, berwawasan luas ya. Tentu untuk menyampaikan sesuatu materi, ilmu dan sebagainya, seorang guru tidak hanya dibatasi pada materi, pada buku pelajaran saja, tetapi juga harus disisipkan dengan pengetahuan lainnya yang relevan tentunya. Kemudian kedua, mempunyai jiwa leadership. Nah, inilah yang penting ya. Karena guru sebagai pemimpin di kelas, sebagai pengelola kelas tentu harus mempunyai jiwa leadership, bagaimana mengendalikan, mengarahkan anak didiknya. Terus yang ketiga adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang pantas diteladani, menjadi teladan anak-anak dan anak didiknya. Dan yang keempat adalah memiliki keterampilan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki guru tersebut. Misalnya guru MIPA tentu harus menguasai
matematika, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Next. Nah, kita mulai membahas tentang guru sebagai pemimpin di kelas ya. Next, sebelumnya. Belum ini. Boleh. Nah, ya. Dalam proses belajar mengajar atau PMB, tentu guru memiliki peran antara lain. Yang pertama adalah demonstrator atau pengajar. Ya. Ini senantiasa harus selalu meningkatkan pengetahuan bagaimana cara mengajar, menyampaikan materi, ya. Kemudian juga harus menguasai bahan pelajaran. Ya. Yang ketiga tentu terampil memahami kurikulum, menjabarkan dalam tujuan metodologinya. Kemudian yang kedua adalah mengelola kelas. Nah, ini yang menjadi substansi pembicaraan, diskusi, pengabdian masyarakat ini adalah pengelola kelas ya. Tentu menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan kemudian terampil mengendalikan situasi atau kondisi. Yang mungkin kalau Bapak Ibu guru mengajar di tingkatan kelas 5-6 mungkin sudah lebih mudah daripada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas awal, kelas 1, 2 ya, karena pemikirannya masih berbeda tentunya. Yang ketiga adalah sebagai mediator atau fasilitator. Ya. Nah, dalam hal ini tentu harus memahami ya bahwa media pendidikan itu merupakan sosialisasi PBM atau proses belajar mengajar. Yang kedua adalah mampu mengusahakan ya, sumber belajar dari beberapa sumber ya, jadi tidak terpaku pada sumber buku pelajaran sesuai kurikulum saja, tetapi juga dikombin dengan pengetahuan-pengetahuan di luar ya, bisa referensi dan literatur lainnya. Nah, yang ketiga adalah sebagai evaluator ya. Jadi evaluator tentu bisa melaksanakan evaluasi ya, baik untuk keberhasilan dirinya maupun siswa. Nah, yang kedua adalah mampu merumuskan alat tes ya, yang valid secara tepat, objektif, jujur, ya, adil dan tidak kuantitatif tes sehingga ya, ada objektivitas yang akan dicapai. Next. Nah, guru adalah pemimpin kelas. Nah, ini tentu kalimat ini adalah kalimat judul yang harus dipahami oleh guru semua ya, bahwa setiap guru yang mengajar suatu mata pelajaran adalah pemimpin dalam kelasnya. Kedua, guru adalah pemimpin karena dia bertugas mempengaruhi ya, perilaku belajar para mahasiswanya. Ini tentu tidak lepas dari konteks leadership dan guru di kelas. Next. Nah, kemudian pengertian kepemimpinan pembelajaran ya. Menurut ya, teori kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tentu dalam hal ini konteksnya adalah Bapak Ibu guru ya bisa mempengaruhi perilaku anak didiknya yang mungkin tadinya semrawut, kemudian belum stabil, belum terkontrol, nanti bisa diarahkan menjadi suasana yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah dalam proses tersebut seorang pemimpin harus bisa membimbing ya, memberi arahan, kemudian mempengaruhi perilaku orang lain serta menggerakkan orang lain ya, dalam untuk bekerja dalam mencapai tujuan. Dan tujuan belajar apa? Yang tentu adalah sharing knowledge tadi ya, ibu bisa menyampaikan, ibu guru, bapak guru menyampaikan ilmunya sehingga dipahami dengan baik oleh siswa atau anak didik. Next. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, bahwa tugas guru sebagai pemimpin pendidikan inilah yang menjadi PR penting bagi pendidik-pendidik di Indonesia ya. Jadi pertama itu adalah bahwa guru harus berkomunikasi dengan jelas dan sabar ya. Komunikasi adalah salah satu faktor keberhasilan penyampaian pesan ya, terutama dalam hal ini materi kepada anak didik ya. Kemudian ya, dalam kesimpulannya saya singkat saja karena tadi sudah panjang lebar ya. Jadi pertama itu guru memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, hasil penelitian membuktikan bahwa 80% sistem pembelajaran dikendalikan oleh guru. Ini kenyataannya ya, dan hanya 15% itu adalah benar-benar usaha siswa. Jadi kesimpulan pada pertemuan atau diskusi kita pada pertemuan hari pertama PKM ini adalah bahwa peranan dan leadership guru di kelas memegang peran penting baik keberhasilan
PMB ya, pembelajaran proses belajar di kelas. Demikian yang mungkin nanti kita lanjut pada diskusi. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.